Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita memujikan lagu Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu berteguh dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendahlah Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus saat ini kami masih dalam sukacita karena ulang tahun GKI Gatot Subroto. Kami bersyukur 85 tahun telah Engkau sertai kami semua di dalam pelayanan, di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan, saat ini bersama-sama di dalam rasa syukur kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara melalui kami, melalui anak-anak-Mu ini dan melalui firman Tuhan, supaya kami dikuatkan untuk menjadi jemaat-jemaat yang semakin memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Tolonglah supaya hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman diberikan kuasa Roh Kudus sehingga ia dapat menyampaikan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi renungan kita judul Bekerja Bersama untuk Mendatangkan Kebaikan. Diambil dari 2 Korintus 8 ayat 16 sampai dengan yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat, karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih itu, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dari
suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas-Mu. Ya, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini di wilayah Brasil ditemukan sebuah megapolitan besar, megapolitan semut yang begitu besar. Para arkeolog berhasil menemukan sarang semut yang begitu besar, dan bisa dibilang sarang semut ini termasuk sebagai sarang semut raksasa. Ya Bapak Ibu, ketika mereka mencoba menggali sarang semut itu dan mereka mencoba untuk membuat cetakan, yaitu dengan menuangkan cor-coran untuk mengisi rongga-rongga liang semut itu, ternyata dibutuhkan waktu 10 hari Bapak Ibu, karena saking besarnya dan saking luasnya. Bisa dihitung kira-kira wilayahnya dah seluas 500 kaki persegi, atau kalau kita hitung dalam angka meter gitu ya, sekitar 46, sekian meter persegi. Wow, begitu besar ya. Saya pernah berenang di tempat renang TNI begitu ya, dan luasnya adalah sekitar 50 meter. Itu sudah sangat besar, apalagi 46 meter persegi ya, bukan hanya panjangnya saja tapi luasnya. Nah, kita juga melihat waktu itu dalam berita, arkeolog menemukan bahwa bukan hanya panjang dan lebar, tapi kedalamannya juga sangat dalam, yaitu sekitar 26 kaki maksud saya, yaitu sekitar 7,9 meter ke bawah. Wah, sungguh luar biasa. Kalau lagi-lagi kita berenang paling pol mungkin 4 meter ya di kolam renang ke bawah, tapi itu sampai 7 meter ke bawah. Sungguh luar biasa dan begitu megahnya bangunan atau sarang semut yang dibuat oleh makhluk terkecil yang Tuhan ciptakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau semut sekecil itu bisa membuat sebuah megapolitan yang begitu besar atau kota, bagaimana dengan kita? Kita pasti akan juga dimampukan untuk membuat sesuatu yang lebih besar. Nah, menariknya juga dalam cor-coran atau cetakan megapolitan yang dibuat semut itu juga sangat terperinci. Ada jalan yang besar seperti jalan raya yang dibuat oleh manusia. Ada juga cabang-cabang seperti jalan-jalan kecil yang dibuat oleh manusia di dalam tatanan kota. Ada juga begitu banyak tempat-tempat untuk menampung makanan dan lain sebagainya, sama seperti manusia. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari semut? Nah, kita selalu tahu dan kita selalu belajar bahwa semut adalah binatang yang rajin, bahkan mau untuk bekerja sama. Semut adalah serangga sosial yang tidak akan membiarkan temannya untuk bekerja secara sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangka sukacita HUT ke-85 GKI Gatot Subroto, saya yakin bahwa GKI Gatot Subroto tidak berjalan sendirian selama 85 tahun. Tidak ada yang namanya mungkin kantor bekerja sendiri, tidak berkoordinasi dengan yang lain, atau penatua bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan jemaat-jemaat atau aktivis yang lain. Begitu juga aktivis yang lain pasti juga bekerja sama dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau pada akhirnya kita bekerja sendiri, pasti tidak akan sampai kita di tahun yang ke-85 ini untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. Kita belajar juga dari firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita belajar dari 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 24, di mana menurut keputusan konsili sekitar tahun 49, para rasul memiliki kesepakatan untuk saling bekerja sama, membantu dan menolong orang-orang atau jemaat-jemaat yang kesusahan, khususnya waktu itu jemaat-jemaat di Yerusalem.
Ada yang miskin, ada yang lemah, ada yang butuh bantuan. Nah, disitulah orang-orang yang memiliki tenaga, orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang bisa untuk memiliki kekuasaan, mau dan rela untuk membantu saudara-saudaranya. Tidak bersikap cuek, bahkan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap sesamanya. Ia justru melakukan apa yang bisa ia lakukan. Nah, sebuah kerjasama yang menarik ketika Rasul Paulus juga mengutus seorang bernama Titus. Dia tidak bekerja sendirian lagi-lagi. Ya, sebagai rasul yang besar, mungkin bisa dia melakukan segala sesuatunya sendiri. Tapi toh ternyata Rasul Paulus tetap merasa membutuhkan sesamanya untuk saling membantu teman-teman satu dengan yang lain. Titus terkenal sebagai orang yang bertanggung jawab. Titus juga terkenal sebagai orang yang berkomitmen dalam pelayanan. Dan yang paling penting, Titus adalah seorang yang rela mau untuk bekerja sama demi terwujudnya jemaat yang sejahtera. Nah, berapa banyak dari antara kita yang setia dalam pelayanan? Berapa banyak di antara kita yang mau berkomitmen dalam pelayanan, apalagi di tengah-tengah tantangan atau situasi yang sangat sulit? Dan berapa banyak sih dari antara kita yang rela untuk memberi diri, memberi makan untuk orang-orang di sekitar kita? Kemarin Pendeta Adon memberikan sebuah khotbah bahwa yang sangat baik bagi kita dan juga khotbah yang berkenaan dengan visi misi GKI Gatot Subroto, yaitu kamu harus memberi mereka makan. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Memberi makan dengan talenta kita, memberi makan dengan tenaga kita, memberi makan dengan waktu kita, memberi makan dengan segala apa yang kita miliki, bukan hal yang kita tidak miliki. Titus mungkin tidak memiliki keterampilan yang begitu luar biasa, tapi dia punya kerelaan. Nah, itulah yang harus kita rawat Bapak Ibu untuk bekerja sama dalam sebuah gereja, dalam bekerja sama untuk menjadi jemaat, sehingga tidak ada jemaat yang merasa terasingkan atau jemaat yang merasa tidak terpelihara. Tapi dengan adanya sebuah kerjasama, kita yakin dan percaya mereka akan terpelihara di dalam Kristus melalui diri kita. Nah, satu hal Bapak Ibu yang menarik adalah ternyata teladan yang diberikan oleh Titus dan juga Rasul Paulus ini menular kepada orang-orang di sekitar mereka. Yang awalnya hanya jemaat Korintus mau membantu jemaat-jemaat yang miskin, yang tidak terpelihara. Sekarang jemaat Makedonia yang melihat jemaat Korintus menjadi terinspirasi juga untuk membantu dan rela untuk melayani, bekerja sama, menanggung beban. Nah, kita juga rindu menjadi GKI Gatot Subroto Purwokerto yang juga menjadi saksi bagi semua orang, menjadi kesaksian yang hidup, di mana jemaat-jemaat yang lain juga mungkin bisa terinspirasi dengan apa yang kita kerjakan. Seperti yang kemarin diucapkan, ada Jogo Dulur, ada juga pelayanan vaksin dan lain sebagainya. Kita tidak berusaha untuk panjat sosial, tapi kita yakin dan percaya dengan pelayanan yang kita lakukan, orang juga akan menjadi terinspirasi atau melihat apa yang kita lakukan. Dan lagi-lagi nama Tuhan jadi dipermuliakan melalui kerjasama yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dalam kerjasama bukan berarti tidak ada sebuah tantangan. Dalam persaudaraan bukan berarti tidak ada sebuah konflik. Tapi marilah kita mencoba untuk terus berproses, untuk terus merawat persekutuan GKI Gatot Subroto dan persekutuan kita dimanapun kita berada, di keluarga, di tempat kerja kita dan lain sebagainya. Marilah kita rawat persekutuan itu supaya kita dapat mendatangkan berkat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, pelayanan kita juga dapat mendatangkan kebaikan, mendatangkan buah-buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi pertanyaannya yang untuk kita renungkan pada pagi hari ini dan pada hari-hari yang selanjutnya adalah,
Sudahkah kita memberikan diri kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita, untuk melayani Tuhan baik di gereja maupun di luar gereja? Sudahkah kita membuka diri untuk memberikan talenta, waktu, tenaga kita untuk bekerja sama satu dengan yang lain menopang orang-orang yang membutuhkan pertolongan kasih Tuhan? Dan sudahkah kita melakukan pelayanan kasih kita dengan rela dan dengan penuh komitmen? Kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya kita dimampukan untuk menjaga persaudaraan dan terus membuahkan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah Bapak Ibu kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami boleh diingatkan untuk menjadi orang-orang yang mau dan rela memberikan diri untuk bekerja sama demi mendatangkan kebaikan. Terkhusus dalam kehidupan berjemaat kami bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kami untuk memberi diri bagi kemuliaan dan hormat Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin dengan kerendahan hati menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk GKI Gatot Subroto Purwokerto yang 2 hari lalu telah menapaki usia 85 tahun. Kami bersyukur Tuhan menyertai kehidupan bergereja kami, dan dengan demikian kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menyertai kehidupan bergereja kami ke depan. Kami hanya bisa memasrahkan kehidupan dan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Segala kreativitas, hikmat, pemikiran, akal budi, kami yakin dan percaya datangnya daripada Tuhan ketika kami berusaha untuk membuka diri kami seluas-luasnya kepada hikmat Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, Tuhan sendiri yang boleh menuntun untuk apa yang perlu kami lakukan bagi saudara-saudari kekasih kami di tengah konteks dunia yang baru ini. Kami berdoa Tuhan untuk GKI Gatot Subroto dengan segala para pelayan, dari penatua, dari pendeta, juga pendeta emeritus, para aktivis, dan semua yang berusaha untuk memberi diri melayani Tuhan. Biarlah setiap program yang dirancangkan, setiap apa yang dilakukan untuk melakukan pelayanan, kiranya Tuhan memberkati dan menolong supaya jemaat dapat terfasilitasi dalam bidang pembinaan, persekutuan, dan juga pelayanan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang menerima pelayanan agar mereka diberikan sukacita yang sungguh luar biasa dan rasa syukur yang begitu luar biasa, sehingga mereka dapat melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka dan Tuhan sungguh-sungguh memelihara kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka hari-hari besar, hari-hari di mana kami akan menuju bulan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap panitia yang bekerja di dalamnya, agar apa yang dikerjakan sungguh-sungguh beroleh berkat dan menghasilkan berkat. Kami tak lupa berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menolong dalam segala kelemahan tubuh yang dialami, supaya ia dapat meresapi bahwa apa yang ia alami sungguh-sungguh tidak lepas dari kehendak Tuhan dan kasih Tuhan. Dan biarlah mereka dapat melampaui setiap proses ini, sekalipun mungkin sulit bagi mereka dan sakit untuk apa yang dirasakan. Tapi biarlah di dalam rasa pengharapan dan rasa berjuang untuk melalui setiap sakit penyakit ini, Tuhan beserta dengan mereka. Dan kami juga ingin berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, bersukacita. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat kepada mereka, supaya apa yang dikerjakannya sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong berkati kesehatannya dan berikan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yaitu bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami ada di tempat ini dalam beraneka ragam budaya, agama. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan yang menempatkan kami di sini, Tuhan sendiri juga yang mengutus kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami.
Kami ingin mendoakan untuk para pemerintah yang terus mengusahakan untuk melakukan berbagai hal bagi pembangunan, bagi terlaksananya program-program, dan juga bagi mengatasi berbagai penyakit terutama COVID-19 di negeri ini. Tuhan kiranya memberikan mereka hikmat supaya mereka dapat menangani berbagai tantangan dan cobaan yang terjadi di negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Setiap apa yang kami ucapkan, lakukan, dan setiap apa yang kami pikirkan, kami pasrahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang bertahta di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti doa pagi pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Dah.